Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunandra, dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau di Pekanbaru. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya sedang melakukan kegiatan PDD UKT-PT, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pengantar pemulihan tanaman. Mata kuliah ini saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini nanti akan membahas materi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan pemulihan tanaman, diversitas, penyebaran dan adaptasi tanaman, prinsip keragaman dan heritabilitas, sistem reproduksi, metode pemulihan, dan seleksi pada tanaman menyerbu sendiri, serta tanaman menyerbu silang, pembentukan varietas hibrida, pemanfaatan bioteknologi dalam pemulihan tanaman, serta bagaimana proses untuk pelepasan dan pendaftaran varietas tanaman. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu secara daring maupun luring. Pelaksanaan secara daring melalui LMS Selasi Unri. Di Selasi Unri, kita dapat melihat RPS, mengunduh materi kuliah, serta mengumpulkan tugas. Sedangkan secara luring dilaksanakan tatap muka di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah student center learning, baik berupa diskusi interaktif, studi kasus, presentasi proyek, dan dilaksanakan secara langsung di kelas. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipatif, serta menyampaikan pengalaman secara nyata berdasarkan hasil-hasil penelitian saya di lapangan. Selain itu, juga dilakukan ceramah interaktif gunanya membangun pemahaman konsep dasar mahasiswa terhadap pemulihan tanaman, diskusi kelompok yang mendukung penyelesaian studi kasus, serta project-based learning dengan mahasiswa menyusun proyek persilangan pada beberapa tanaman, yakni pada tanaman pangan maupun hortikultura. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, CPL 2, yaitu mampu menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya bidang agronomi, pemulihan tanaman, teknologi benih, dan bioteknologi yang efektif sesuai dengan good agriculture practice, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. CPL yang kedua itu CPL 3, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri dalam pekerjaan di bidang keahliannya, berlandaskan pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan lingkungan untuk dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam dunia kerja dan bisnis. CPL ketiga, yaitu CPL 8, mampu melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Turunan dari CPL tersebut menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, bidang pemulihan tanaman secara mendalam, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pemulihan tanaman dalam merakit keragaman genetik tanaman dengan berbagai metode. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknik meningkatkan kualitas produk-produk pertanian dengan menerapkan prinsip-prinsip pemulihan tanaman. CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan sikap
bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pemulihan tanaman secara mandiri. Pada mata kuliah ini juga saya menyiapkan media pembelajaran berupa modul, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, maupun video pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama pengertian pemulihan tanaman, sumber plasma nutfah, keragaman, seleksi, hibrida, teknologi dalam meningkatkan keragaman, serta perlindungan dan pelepasan varietas tanaman. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini ada berupa UTS, UAS, tugas, presentasi proyek, serta keaktifan kelas. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah pengantar pemulihan tanaman. Assalamualaikum. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya, sehat? Oke, kita hari ini akan melaksanakan perkuliahan ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait mata kuliah pengantar pemulihan tanaman. Sebelum kita lanjut ya untuk mata kuliah pada hari ini, lebih baik kita memulai itu dengan berdoa bersama. Silakan, siapa yang bisa memimpin berdoa bersama? Saya, Pak. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Kita mulai ya, saya persiapkan dulu bahan kuliah kita. Oke, pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan sebelumnya, yaitu pertemuan 13 ya, terkait pembentukan varietas hibrida. Ya, pada hari ini kompetensi kita adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terkait teknik pembentukan varietas hibrida dengan indikator di akhir pertemuan nanti kalian semua tepat dalam menjelaskan teknik pemulihan atau pembentukan varietas hibrida. Oke, sebelum melanjutkan pertemuan pada hari ini, saya harus membahas terlebih dahulu pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 12, yaitu terkait bagaimana metode seleksi pada tanaman menyerbuk silang. Ada banyak kemarin ya, mulai dari seleksi massa, seleksi tongkol kebaris, sampai terakhir seleksi silang berulang ya, seleksi berulang resiprok dan seleksi silang banyak. Nah, dari pertemuan sebelumnya, kira-kira kan kita sudah bahas itu ya pada minggu sebelumnya, mana seleksi yang dapat digunakan untuk mendapatkan tetua persilangan hibrida. Kira-kira pada pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Oke, menurut saya setelah pertemuan sebelumnya itu ada dua cara. Yang pertama tuh secara DGU, daya gabung umum, dan yang kedua daya gabung khusus. Namun lebih yang diutamakan itu daya gabung khusus karena melihat aksi gen dominannya gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Benar jawabannya Gusnawan, bahwa yang bisa digunakan untuk mendapatkan tetua persilangan hibrida bisa memanfaatkan metode seleksi berulang untuk daya gabung umum dan untuk daya gabung khusus. Namun kita utamakan terlebih dahulu untuk mendapatkan yang untuk daya gabung khusus, yaitu tadi karena aksi gen dominan yang dilihat yang utama. Oke, baik. Sebelum lanjut, tadi kita sudah
bahas ya materinya itu terkait pembentukan varietas hibrida. Nah, sebelum saya lanjut, sebenarnya apa hibrida itu? Ya, silakan. Jadi, varietas hibrida itu merupakan generasi F1 dari suatu persilangan dari sepasang atau lebih tetua atau galur murni yang mempunyai sifat unggul. Oke, sangat bagus ya jawabannya. Kata kuncinya sebenarnya adalah di tetua galur murni. Jadi kita harus punya dulu tetua galur murni minimal 2 ya. Tadi minimal 2 atau lebih. Dan 2 tetua yang sudah murni itu baru kita silangkan. Mau pada tanaman jagung, padi, cabai, pokoknya kita punya dulu tanaman yang galur murni, baru kita silangkan. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, dari tadi disampaikan bahwa varietas hibrida adalah generasi F1 persilangan sepasang atau lebih tetua galur murni yang mempunyai sifat unggul. Keunggulannya tadi, ya hibrida tadi disampaikan unggul, itu sesuai ya disampaikan tadi oleh teman kita Kusnawan, mempunyai aksi gen dominan. Bukan hanya itu sebenarnya. Yang paling penting malah sebenarnya dia harus mempunyai heterosis. Rasanya heterosis itu sudah sering kita bicarakan ya, terutama pada mata kuliah genetika. Siapa yang ingat pada saat mata kuliah genetika kita bahas heterosis? Apa itu heterosis? Siapa ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi heterosis itu merupakan fenomena di mana turunan dari F1 memiliki nilai rata-rata yang lebih baik dibandingkan dari kedua tetuanya. Itu merupakan pengertian dari heterosis, Pak. Cukup jelas ya jawabannya. Heterosis adalah ketika turunan atau F1 memiliki nilai lebih baik dibandingkan rata-rata kedua tetua. Nilainya itu bisa macam-macam ya. Bisa dari tinggi tanamannya, bisa dari panjang tongkolnya, bisa sampai ke hasil dan produksi. Oke. Lalu ada lagi di sini pernyataan bahwa benih varietas hibrida selalu dan harus disediakan melalui persilangan antar tetua. Artinya apa? Ini kita mau nanam nih, katakanlah jagung pada lahan yang kita punya ataupun di belakang ya di lahan pertanian. Ketika akan menanam hibrida, kita harus membeli varietas yang F1. Nah, benih tersebut kalau kita tanam dan kan dia akan menghasilkan buah biji. Ketika buah dan biji tanaman F1 itu kita panen, itu tidak disarankan untuk dijadikan bahan tanam lagi atau benih. Ya, ada yang tahu itu kenapa? Lupa ya? Saya Pak? Ya, silakan. Nah, hal yang mengakibatkan hasil penanaman dari F1 tidak dapat ditanam kembali, yaitu karena pada F2 terjadi segregasi, sehingga penurunan potensi hasil akan cukup nyata, jadi tidak menguntungkan secara ekonomi. Nah, akan lebih baik jika setiap penanaman F1 harus membeli F1, benih F1 dulu. Oke, artinya kurang lebih ketika ditanam lagi terjadi segregasi, bentuknya berubah kan? Tidak sama lagi seperti F1 yang kita beli dan tanam di awal. Oke. Nah, dari situ saya coba jelaskan bagaimana perkembangan ya hibrida itu melalui persilangan sepasang tetua. Zaman dahulu belum menguntungkan secara komersil, ya. Dia belum menguntungkan secara komersil. Pertama, tidak banyak galur yang baik, galur murni artinya ya. Tadi kan sampaikan ya, harus tetua persilangannya dalam kondisi genetik yang galur murni, sehingga tidak berproduksi lebih baik dibandingkan varietas yang non hibrida atau bersari bebas. Nah, ini akibat dari ketika kita melakukan pemurnian
varietas atau galur tanaman menyerbuk silang, di serving berkali-kali ya, dikawinkan sendiri berkali-kali, sehingga terjadi inbreeding depression. Nah, inbreeding depression saya rasa bukan pertama kali juga kita dengar ya. Siapa yang ingat apa itu inbreeding depression? Saya, Pak. Ya. Nah, inbreeding depression ini merupakan penurunan kualitas atau fitness pada suatu populasi akibat selfing yang berulang pada tanaman beserbuk silang. Nah, yang diakibatkan oleh beserbuk sendiri pada tanaman beserbuk silang ini adalah penurunan vigor, kemampuan untuk berbunga juga menurun, dan bahkan tidak dapat hidup sampai bunganya terbentuk. Oke, jadi terima kasih ya penjelasannya. Betul ya, inbreeding depression yang paling gampang terjadi penurunan kualitas, terutama vigor tanaman. Nah, itu juga menjadi masalah, sehingga ketika memperbanyak benih hibrida tidak menguntungkan secara komersil. Artinya benih yang dihasilkan untuk dijual ya, bijinya menjadi benih itu sedikit gitu. Padahal kita mau menanam dalam jumlah banyak, apalagi untuk kegiatan atau bisnis dan bersifat komersil. Oke. Karena tadi terjadi inbreeding depression, yang paling jelas bentuknya itu adalah tongkolnya juga ukurannya menjadi kecil. Nah, ketika ukuran tongkolnya kecil, maka benih yang kita panen juga kecil, sehingga kalau produksi benihnya kelasnya sudah kelas bisnis atau mungkin kelas besar yang memanfaatkan mesin untuk merontokkan biji dari tongkolnya, itu menjadi sulit gitu. Ditambah tadi yang sesuai penjelasan teman kita bahwa ketika terjadi inbreeding depression, dia sulit berkecambah, malah kalaupun tumbuh dia tidak berbunga. Kalau sudah tidak berbunga tentu tidak ada tongkol jagung yang dihasilkan gitu. Untuk mengatasi permasalahan inbreeding depression tadi, artinya jumlah biji yang dihasilkan oleh tanaman jagung tadi sedikit, si Jones pada tahun 1918 mengembangkan ya teknik perbanyakan atau produksi benih jagung hibrida, itu memanfaatkan persilangan ganda atau double cross. Ya, double cross. Nah, saya coba kasih gambarannya. Kita punya 4 tetua persilangan atau 4 tetua galur murni, katakanlah namanya A, B, C, dan D. Oke, A, B, C, dan D. Keempatnya ini dilakukan persilangan untuk mendapatkan F1. Artinya A silang B dapat F1 hasil rekombinasi antara tetua A dan B. Lalu C dan D ya dilakukan persilangan juga dan menghasilkan F1 rekombinasi antara tetua C dan D. Nah, kalau sudah begini di F1 tanamannya kembali vigor. Benar? Kalau tadi inbreeding depression karena galur murni. Ketika sudah disilangkan dia menjadi F1. Dia dalam keadaan heterozigot sehingga vigornya kembali normal, dalam arti ukuran tongkolnya besar kembali, tinggi tanamannya juga kembali tinggi, begitu juga dengan morfologi lain dari tanaman jagung itu. Oke, sebelum ke sana, kalau saya perlihatkan gambar ya. Ini adalah gambar, tahu ya, ini jagung kan ya, ini tongkol jagung, nggak perlu saya jelaskan, kalian pasti tahu. Tapi coba diperhatikan lagi, di situ ada kode 12, 8, dan ada kode 12 silang 8. Nah, kalau yang contoh ya, 12 dan 8 itu berarti menunjukkan dia adalah tetua galur murni. Dan yang 12 silang 8 merupakan F1-nya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira menurut kalian apa saja yang bisa dijelaskan melalui gambar ini? Ya, silakan. Dari gambar di depan bisa kita lihat kalau tetua yang nomor 12 sama 8 itu memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah daripada
keturunannya. Nah, yang dijelaskan Biu tadi juga heterosis itu adalah keadaan di mana keturunannya memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari rata-rata kedua tetuanya, begitu Pak. Oke. Kira-kira apa lagi yang bisa dijelaskan dari sini? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat pada tetua 12 dan tetua 8 ini merupakan dampak dari inbreeding depression akibat selfing yang berulang kali. Nah, dari perbandingan tersebut dapat kita lihat bahwa ukuran tetua 12 dan tetua 8 cukup kecil dibandingkan hasil persilangannya atau turunannya, dari jumlah biji, panjang tongkol, dan berat tongkol. Oke, ada dua yang bisa kita jelaskan ya. Pertama, memang terdapat heterosis di sini. Yang kedua, inbreeding depression itu yang mana? Ini kita bisa lihat langsung. Secara ukuran tongkol dia jadi lebih kecil gitu, dibandingkan kalau dia hibridanya. Oke, kalau yang gambar selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Ya, dari gambar di situ terjadi heterosis karena dari tetua C120 dan C5 menghasilkan F1 yang memiliki panjang yang melebihi rata-rata kedua tetuanya. Di sini tidak terjadi inbreeding depression karena pada tanaman cabai merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri. Inbreeding depression terjadi pada tanaman yang mengalami penyerbukan silang. F1-nya lebih baik dibandingkan rata-rata antara C120 dengan C5. Oke, terima kasih ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, heterosis biasanya disampaikan dalam bentuk persentase. Maka bukan hanya perkara dia lebih baik dari rata-rata kedua tetua, tapi berapa persen lebih baiknya dengan rumus F1 dikurang rata-rata kedua tetua dibagi dengan rata-rata kedua tetua dikali 100%. Ada kemungkinan 100%? Mungkin saja. Apalagi yang jagung tadi kan. Karena ukuran tetua galur murninya setengah dari ukuran F1-nya. Maka ketika dipresentasikan bisa lebih dari 100%. Oke. Sekarang sudah tahu bagaimana hibrida tadi. Cuma sekarang tentu kalau kita mau berbisnis ya, jualan benih segala macam, kita harus memproduksi kan, dalam arti memperbanyak benih hibridanya. Setelah banyak baru kita packing untuk dijual. Nah, sekarang katakanlah tanamannya jagung. Oke, jagung seperti pastilah semua sudah pernah nanam jagung. Untuk mendapatkan benih hibrida tadi harus disilangkan kan antara tetua A sama tetua B. Ya, tetua A sama tetua B untuk mendapatkan benih F1. Nah, berarti untuk menyilangkan kita butuh satu sumbernya polen sama tongkolnya kan. Nah, bayangkan kalian nanam 100 saja tanaman jagung, lalu kalian ambil ketika taselnya atau bunga jantannya antesis, kalian ambil, potong, serbuki ke tongkol tetua betina. Bayangkan 100 kali juga kalian melakukan persilangan. Satu aja mungkin sudah, oke lah, satu boleh. Tanaman kedua masih oke. Tanaman ketiga itu 10 kali saja menyilangkan sudah lumayan capek. Ya. Nah, kira-kira bagaimana cara produksi benih hibrida biar tidak capek seperti itu? Ada yang bisa atau pernah dengar gitu? Silakan. Ya, silakan. Jadi caranya Pak, ditanam 4 baris tanaman betina dan 1 baris tanaman jantan. Pada 4 baris tanaman betina itu dilakukan pemotongan tasel sebelum terjadinya antesis. Begitu Pak. Jadi nggak susah kan?
Ya, kalau ilustrasinya kurang lebih begini, 4 baris tetua betina dan 1 baris tetua jantan. Saya mau coba kasih contoh ya, bagaimana proses produksi benih hibrida di luar negeri sana. Di sini dapat kita lihat ya, ini merupakan proses detasseling seed corn. Jadi proses pembuangan atau pemangkasan bunga jantan pada baris betina. Kalau kita perhatikan lagi, mereka sudah menggunakan mekanisasi ya, menggunakan atau memanfaatkan mesin untuk melakukan pemangkasan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, saya stop dulu, pause dulu videonya. Sini, yang dibuang nih 1, 2, 3, 4. Yang 1 tidak dipangkas. Begitu juga selanjutnya. Jadi nggak capek. Kalau tadi saya bilang kan capek kan, kalau untuk produksi benih hibrida. Kalau seperti ini, saya rasa sangat efektif dan efisien dalam produksi benih hibrida. Lagi-lagi, kapan mangkasnya? Sebelum antesis. Kalau sudah antesis, udah nggak bisa. Karena apa? Polennya sudah terbang dan menyerbuki tanaman-tanaman lain. Oke, sudah cukup jelas ya bagaimana memproduksi benih hibrida pada tanaman padi yang mewakili tanaman menyerbuk sendiri. Tadi juga sudah contoh pada jagung untuk tanaman menyerbuk silang. Oke, sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup kelas ini, saya minta untuk memberikan kesimpulan pada pertemuan pembentukan varietas hibrida ini. Siapa yang bisa membantu menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Baik Pak, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ada 2 garis besar di awal tadi. Yang pertama itu seperti yang kita ketahui bahwa hibrida itu merupakan hasil keturunan F1 di mana terdapat heterosis dan heterobeltiosisnya. Lalu yang kedua secara garis besar, F1 yang telah dapat kita hasilkan itu tidak bisa ditanam lagi karena akan memunculkan efek segregasi sehingga gen resesifnya bisa menampilkan hasil yang lebih turun daripada F1-nya tadi. Begitu Pak secara garis besarnya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua membaca dan memahami materi kita selanjutnya, yaitu terkait peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman untuk memudahkan kita pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, karena tadi dimulai dengan doa perkuliahan kita, maka untuk ditutup ini kita berdoa juga bersama. Siapa yang memimpin? Silakan. Sebelum kita menutup perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.